ya. Kipin langsung mengenai kata identitas. Ya, Kipin mengatakan identitas trigonometri. Ya. Identitas trigono. Ya. Ya. Kata identitas trigono. Kata identitas trigono itu Kipin mengatakan trigono di dalam basic level 10. You cuma konsennya cuma sin, cos, sama tangent. Jadi rumus identitas di kepala kita cuma ada 3. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bernilai 1. Ya. Yang kedua, kalau Kipin punya tangen kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat X. Ya. Yang ketiga, Kipin bisa mengatakan kotangen kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan cosecant kuadrat X. Ya. Ini rumusnya cukup 3 ini aja. Ya. Yuk cukup konsentrasi 3 materi ini. Terus bagaimana yuk harus mengolah. Tapi sebelumnya kamu harus tahu ya, yang namanya tangen itu adalah sin X per cos X. Ya, harus mengerti di sini. Ya, Anda bisa pelajari di PT trigonometri episode 1, episode 2 ya, di episode ketiga. Ini mungkin sampai di episode ke-8. Hari ini episode ke-8. Sebenarnya ada lanjutan lagi nanti ya. Itu namanya aturan trigonometri. Kipin jadikan 1 ya. Jadi ada tangen X sin X per cos X ya. Terus ada lagi yang namanya cosec. Cosec X itu artinya sepersin X. Setuju? Kalau secant X itu artinya seper cos X. Oke. Ini dulu. Usahakan ilmu ini ada di RAM kamu ya. Usahakan RAM ini ada di tempat kamu. Sekarang kita baru masuk soalnya. Kalau Kipin ngomong identitas itu sulit, nggak sulit. Yuk cukup belajar 1, 2, 3, itu aja. Kipin kasih contoh nomor 1. Ya, kita masuk hari ini masuk ke identitas dan persamaan trigonometri. Kipin kasih contoh 1. Ya, di sini ada soal dia bilang cos pangkat 4x min sin pangkat 4x. Buktikan ini bernilai 2 cos kuadrat X min 1 ya. Buktikan kalau cos kuadrat X cot juga ya, betul ya. Jadi di sini ada cot juga, betul ya. Kipin sempas ini bisa baca ya. Nanti kalau sudah Kipin nggak bisa baca, sorry ya. Nah, ini kita belajar mengenai identitas. Buktikan, Kipin nggak usah tulis ya. Buktikan ini sama dengan ini, nggak perlu ya, habis waktu. Buktikan ini sama dengan ini. You logik. Ingat, di dalam trigonometri cuma ada cos, sin, tangent. Loh, kan Kipin kasih ada namanya cotangent, ada namanya cosec. Nggak usah, susah. Yuk cukup pakai 3 aja. Sin, cos, tangent. Itu tujuan utama Anda. Setelah itu baru lewat. Nah, sekarang buktikan ini bernilai ini. Ya, bagaimana membuktikan ini nilainya ini? Nah, itu kamu harus tahu. Caranya gimana buktikan? Oh, udah. Yuk harus tahu mengenai aljabar. Cos pangkat 4x min sin pangkat 4x. Kipin boleh tulis cos kuadrat x min sin kuadrat x. Setuju? Ya. Terus dikali cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Kipin kok bisa tahu Kipin cos kuadrat x min sin kuadrat x sama dengan sebentar, ini kok banyak ya. Sorry kok banyak chat ya. Kok Kipin kok bisa tahu cos pangkat ini kurang ini? Dan dari sini kita kan punya teorinya. Kita kan punya teori. Kalau x kuadrat min y kuadrat itu artinya x min y x plus y. Setuju ya? Kalau aku punya x pangkat 4 min y pangkat 4 itu artinya x kuadrat min y kuadrat buka kurung x kuadrat plus y kuadrat. Konsep ini you harus tahu. Kalau kamu tahu ini berarti lewat. Ya, jadi Kipin ngomong. Kadang-kala orang mau membuktikan, mau nge-proof-kan, itu bingung. Langkah apa yang kamu lakukan? Langkah apa yang aku harus? Nggak usah bingung langkahnya, nggak usah bingung. Kita lihat kan. Yang namanya identitas you cuma ada 1, 2, 3. Selesai. Kamu nggak ada namanya pangkat 4 itu nggak ada. Ya berarti kamu nalar tuh, secara aljabar kamu nalar. Kalau aku punya pangkat 4, ya jadinya begini. Ya berarti cos kuadrat x min sin kuadrat x kali cos kuadrat x plus sin kuadrat. Terus langkahnya gimana? Kipin tulis cos kuadrat x min sin kuadrat x. Oke? Tutup kurung.
cos kuadrat X tambah sin kuadrat X berdasarkan teorema dia katanya bernilai 1. Kipin tulis di sini 1. Selesai. Loh, tapi gak terbukti Kipin. Oke, kita kembali lagi. Kipin tulis lagi yang cantik, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kamu disuruh membuktikan jawabannya dalam cos. Berarti secara logiknya jawabannya dalam cos, berarti selain cos gak boleh. Ya berarti logiknya sin ini kamu rubah dalam cos. Apakah sin kuadrat ini bisa dirubah dalam cos? Ini tergantung kamu. Kipin tulis cos kuadrat X. Sin ini dirubah dalam cos. Kita punya rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1. Berarti sin kuadrat X itu sama dengan 1 min. Betul ya? Kipin tulis 1 min cos kuadrat X. Nah, kalau sudah gini Kipin tulis ya, berarti Kipin tulis cos kuadrat X min 1 dibuka kurungnya, min kali min plus cos kuadrat X. Oke, berarti Kipin tulis cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bernilai 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Kipin kalau bilang terbukti langsung Kipin tulis proof. Terbukti ya. Oh Kipin kasih contoh lagi dong ya. Kipin kasih contoh lagi ya. Kipin kasih contoh lagi. Kita belajar mengenai identity ya. Nomor 2 ya. Ini belajar identity ini karena ada permintaan ya. Ada permintaan dari VT ya, dari message minta diajari identitas ya. Kipin berusaha kasih infonya ya. Di sini ada soal sin kuadrat X buka kurung, di sini ada tulis 1 per tangan kuadrat X ditambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan cos kuadrat X ya, buka kurung tangan X ditambah 1 tutup kurung kuadrat ya kan. Kamu disuruh membuktikan, langkahnya itu langkah awal itu yang perlu kamu pelajari. Kipin aku mau buktikan ini ke sini, caranya gimana? Nah itu ya, langkahnya gimana? Oh ini salah, ini nggak mungkin ada kuadrat. Ah sorry ya, salah nulis Kipin ya, tangan X plus 1. Nah kamu harus tahu Kipin ini caranya kok bisa begini. Langkah apa? Langkah awal. Kita lihat. Oh ini sin kuadrat, jawabannya cos kuadrat, berarti sin kuadrat ini nanti harus diganti. Staykan dulu, simpan dulu. Terus di sini, oh masih ada kurung tutup kurung kuadrat, berarti kurung ini kayaknya nggak dibuka. Kita nalarnya gitu. Nah sekarang aku tanya kamu, langkah apa yang kamu kerjakan? Aku tanya, kalau kamu punya soal 1 ditambah setengah, langkah apa yang menjadi konsep kamu awal? Kalau kamu punya 1 ditambah setengah, langkah apa yang kamu lakukan dulu? Ini yang mau tak kasih kamu info ya. Ini mau tak kasih kamu info. Langkah apa kalau kamu punya soal 1 ditambah setengah? Nah itu langkah. Jadi kita harus tahu langkahnya kita itu apa. 1 tambah setengah itu gimana? 1 tambah setengah. Logikmu pasti ngomong, oh tak sama no penyebut. Betul ya? Kami sama no penyebut. Sama no penyebut berarti ini 2 plus 1 berarti 3 per 2. Setuju ya? Ini logik. Kipin kasih sesuatu yang logik. Nah berarti Kipin tulis ini sin kuadrat nggak bisa apa-apa ya. Ini berarti Kipin tak samakan penyebut ya kan, karena ini kan pecahan. Kipin samakan penyebut berarti ini 1, ini plus tangan kali 1 berarti tangan X. Nah Kipin tulis tutup kurung kuadrat. Setuju ya? Kipin lanjut. Langkah berikutnya Kipin tulis di sini sin kuadrat X. Kipin boleh tulis 1 plus tangan X tutup kurung kuadrat per tangannya ini Kipin keluar tangan kuadrat. Nah, kamu perhatikan 1 plus tangan X sudah, ya kan? Yang jadi permasalahan di sini, oh Kipin tidak ada, oh kita rubah. Jangan usah bingung, jangan usah panik. Sin kuadrat 1 plus tangan X, ya. Yang jadi masalah di sini loh, tidak ada tangan sudah tidak ada tangan, berarti logikmu tangan kuadrat ini kamu rubah, gitu ya. Tangan kuadrat kamu rubah berarti berdasarkan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kamu perhatikan sin kuadrat X per cos kuadrat X ini dicoret, ini naik ke atas berarti menjadi cos kuadrat X buka kurung 1 plus tangan X tutup kurung kuadrat. Proof. Selesai? Ngerti ya? Konsepnya ngerti ya? Kipin kasih
masih kurang kena. Nomor 3 Kipin kasih ya. Kipin kasih supaya kamu kena. Kipin punya di sini ada tangan X. Tangan X dibagi 1 plus tangan kuadrat X. Oke. Ditambah kotangan X. Buktikan kalau kotangan ini ditambah kotangan X plus 1 plus kotangan kuadrat X itu terbukti menjadi 2 sin X cos X. Ya yuk kok usah bingung. Kalau disuruh buktikan begini kamu nggak usah bingung. Kamu lihat cara awal kali kamu lihat. Oh buktikan ini hasilnya ini. Oh di sini nggak ada tangan, cuma menghasilkan sin sama cos. Berarti endingnya kita harus start awal dirubah cos. Selesai. Oke? Kita analisa ini. Kalau kita analisa ini pertama kali yang kita timbul di otak kita mesti mikir, oh tak sama no penyebut. Pasti dong. Nggak bisa nyala no kamu. Kita samakan penyebut. Betul tak? Betul. Samakan penyebut. Tapi sebelum nyamakan penyebut, aku lihat dulu. Apakah ini bisa sederhana? Apakah ini bisa sederhana? Kok tahu Kipin? Loh, kita punya identity. Kita punya identitas. Kalau di sini ada 3, ya. Kamu perhatikan. Tangan kuadrat X ditambah 1 itu sekant pangkat 3. Sekant kuadrat. Kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan X. Ya, itu langkahnya. Nah, kalau sudah tahu langkah seperti itu, maka Kipin bisa mengatakan di sini, ya, aku bisa ngomong gini, 1 plus tangan kuadrat ini, Kipin ganti menjadi sekant kuadrat X. Oke ya. Terus Kipin juga bisa tulis di sini kotangan X. 1 plus kotangan kuadrat itu bisa menjadi kosekan kuadrat X. Nah, kalau kamu sudah buktikan ini sama dengan ini, jangan bingung. Jangan bingung. Kipin kan ngomong tadi di awal. Pembuktiannya dalam sin sama cos. Kalau pembuktian dalam sin sama cos, berarti endingnya semua ini harus dirubah dalam sin sama cos. Ya, itu logik. Tangan X Kipin rubah menjadi sin X per cos X. Oke? Ya. Sekant kuadrat X itu artinya seper cos kuadrat X. Oke? Ditambah kotangan Kipin rubah menjadi cos X per sin X. Loh, kenapa Kipin kok nggak mau tetap? Soalnya pembuktiannya dalam sin sama cos. Berarti semuanya harus dalam sin sama cos. Itu endingnya. Yuk nggak usah bingung. Kita lanjut. Di sini ada kosekan kuadrat. Kalau kosekan kuadrat berarti Kipin tulis sepersin kuadrat. Ya, oke. Nah, cara pengerjaannya di sini Kipin tulis. Ini kalau naik ke atas, Kipin satu persatu ya. Berarti sin X. Kipin tulis ini per cos X. Oke, ya. Ini dibagi ini berarti cos kuadratnya naik ke atas. Betul ya? Cos kuadratnya naik ke atas. Yang kedua Kipin tulis, sebentar. Yang kedua Kipin tulis di sini ya, ditambah cos X per sin X. Oke. Ya, oke sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, ya. Di sini ada cos X sin X sepersin kuadrat ini naik ke atas berarti jadi sin kuadrat X. Nah, setelah itu Kipin tulis sebentar, Kipin share ya. Oke, maklum. Cos X dengan cos kuadrat Kipin tulis. Masih ada 1 berarti cos X. Setuju ya? Sin X dengan sin kuadrat Kipin coret berarti masih ada sin X. Nah, kelihatan yuk. Sin X cos X berarti Kipin tulis sin X cos X. Oke. Di sini juga cos X sin X berarti. Oke. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini sin X cos X ditambah cos X sin X itu sama dengan 2 sin X cos X. Proof. Ya, artinya sudah terbukti. Ya, jadi Kipin merasa tidak sulit ya. Sebenarnya konsep utamanya cuma ada 3 bagian. Bagaimana kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dan tangan kuadrat X ditambah 1 ini. Kuncinya cuma 3 ini. Kipin kasih lagi ya. Supaya kamu lebih bisa mengerti, Kipin kasih lagi nomor 4. Kipin hapus ya. Teorimanya Kipin hapus. Nanti Anda bisa melihat DVD. Oke. Ya, dan thank you yang sudah bagi-bagi dan yang sudah stay dan yang sudah tap-tap, terima kasih ya. Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Kipin kasih soal lagi nomor 4 ya. Kipin kasih, kalau Kipin punya di sini ada cos pangkat 3x. Nah, ini aku nggak tahu min sin pangkat 3x, kira-kira kamu ngerti nggak? Terus di sini ada cos x
min sin X. Buktikan ini sama dengan dia bilang 1 plus sin X cos X. Nah, buktikan kalau cos pangkat 3X min sin pangkat 3X dibagi itu sama dengan 1 plus sin X cos X. Oke, mungkin kalau Anda mau mengerjakan dulu, boleh. Sebentar Kipin minta izin untuk tambah tinta ya, sebentar. Ya, pulpennya kurang enak. Kira-kira gimana kalau aku punya cos pangkat 3, min sin pangkat 3? Logiknya gimana? Nah, caranya gini. Cara pemikirannya begini, ya. Nah, Anda harus melihat di situ konsepnya. Sebelah kiri ada cos dan sin, sebelah kanan juga ada cos dan sin. Oh ya, berarti ya tetap aja, berarti nggak usah diotak-atik. Memang ini kenyataannya memang harus dalam cos dan sin. Terus langkahnya gimana? Oke, Kipin mulai. Anda perhatikan ilmu-ilmu kayak gini namanya identitas. You harus bisa menguasai ilmu aljabar, you harus bisa ilmu pemfaktoran, polinomial, itu kamu harus menguasai semua. Ya, jadi kata identitas bukan hanya 3 bagian itu aja yang kamu kuasai, tapi kamu operasionalnya itu kamu juga harus pandai. Ya, operasional harus pakai. Ya, terus cara kerjanya kita gimana? Cos pangkat 3 min sin pangkat 3. Ya, kita bikinnya begini. Kita kan punya teorema begini. Kalau aku punya X pangkat 3 min Y pangkat 3, itu artinya X min Y. Ya, buka kurung di sini. Kipin tulis di sini adalah X kuadrat ini kali ini plus XY plus Y kuadrat. Ini teori. Betul? Ini aljabar. Loh, kok bisa tahu Kipin? Oh ya, aku bikin begini. Kenapa kok aku melakukan ini? Soalnya aku mikir gini. Di sini ini tidak ada penyebut. Berarti secara logik ini pasti hilang. Supaya ini hilang, atas difaktorkan. Ngerti ya? Bikin ulang lagi. Membuktikan ini menjadi ini tidak ada penyebut. Kalau tidak ada penyebut, berarti secara logik penyebut ini harus hilang. Supaya ini hilang, berarti atas difaktorkan. Betul nggak? Itu loh, cara mikirnya seperti itu. Jadi you jangan bilang, oh statku harus bagaimana. You lihat dulu analisa yang sebelah kanan. Kipin tulis. Berarti kalau di atas Kipin faktorkan, berarti menjadi cos X min sin X. Oke? Ya. Terus buka kurung berdasarkan teorema ini, berarti cos kuadrat X. Setuju? Ini dikali ini, berarti Kipin tulis plus cos X sin X. Oke? Ya. Ditambah ini kuadrat berarti menjadi sin kuadrat X. Oke? Sudah kelihatan. Masa kamu tidak kelihatan? Di sini adalah cos X min sin X. Oke? Nah, Kipin tulis tutup kurung, ini Kipin coret. Nah, kalau sudah terbukti dicoret begini, berarti Kipin bisa punya soalnya menjadi gini kan? Cos kuadrat X ditambah, Kipin tulis ini geser ke sana, berarti sin kuadrat X ditambah cos X sin X. Setuju? Berdasarkan teorema, ini bernilai 1 ditambah cos X sin X. Terbukti. Proof. Ya, jadi Kipin rasa tidak sulit bermain di sini. Kipin kasih lagi nomor 5. Ya, Kipin lagi kasih terus mengenai identitas sampai Kipin nanti sampai durasi berapa Kipin masuk ke persamaannya. Jadi Kipin potong jalannya supaya VT-nya lengkap semua ya. Jadi nanti mau didengarkan bisa lihat lewat aplikasi yang lain ya. Oke, 5. Di sini ada cosec X. Ya, cosec X dibagi. Di sini ada bilang kotangan X. Oke, ditambah tangan X. Oke, dia bilang buktikan ini nilainya cos X. Nah, Anda coba pelajari. Ya. Ya, Anda coba pelajari begini, ya. Kalau aku mau nulis cosec X dibagi kotangan X dibagi tambah tangan X, kamu lihat analisa, buktikan ini menjadi ini. Membuktikan ini menjadi ini, you lihat. Oh, ini semua dalam cos. Kalau dalam cos berarti logiknya semua ini harus tak ubah. Terus aku bertanya gini, permasalahannya ini ada penjumlahan. Di sini nggak ada penjumlahan, langkahnya gimana? Yo, ini cos berarti semuanya tak ubah cos lah. Tak coba ya, Kipin juga nggak tahu. Kipin coba. Cosec Kipin ganti menjadi sepersin X. Loh, katanya jadi cos, ya nggak tahu. Cosec itu hanya bisa sepersin. Ya, basic utama trigonometri itu sin cos tangent.
Ya, itu setuju ya. Jadi cosec itu bukan basic, Kipin bilang. Nah, kalau tangan Kipin jadi cos X per sin X. Nah, ini Kipin tulis gini. Ya. Terus langkah berikutnya gimana? Tangan itu adalah sin X per cos X. Oke. Terus langkahku harus bagaimana, Kipin? Kalau aku punya soal seperti ini. Kamu yang nalar. Jangan Kipin yang nalar. Kipin tulis begini. Ya, supaya bisa menjadi sebentar ya, ini ada WA masuk ini ya. Langkah apa yang kita lakukan? Oh, tak sama no penyebut Kipin. Oke, Kipin sama no penyebut ya. Kipin tulis sepersin X. Oke ya, per cos per ini, sin per ini, samakan penyebut. Kipin tulis sin X cos X. Kipin sesuai alur aja ya. Setelah samakan penyebut, Kipin gimana langkahnya? Kipin kali silah, ini kali ini berarti menjadi cos kuadrat X. Oke, ini kali ini plus sin kuadrat X. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu perhatikan, kalau sudah seperti ini, Kipin tulis 1 per sin X. Setuju ya? Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1. Benar nggak? Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu berdasarkan identitas itu 1. Alur aja. Per di sini Kipin tulis sin X cos X. Nah, kalau kamu sudah ketemu ini, langkah apa yang kamu lakukan? Kipin tulis di sini ya, seper sin X. Setuju ya? Ini naik ke atas berarti jadi sin X cos X. Setuju ya? Jadi sin X cos X ya, dikali naik atas jadi sin X cos X. Kipin coret berarti menjadi cos X. Proof. Selesai. Berarti ini menjadi ini. Terbukti ya. Jadi kurang lebih seperti itu Kipin kasih logiknya. Kipin kasih lagi nomor 6 supaya kamu bisa tahu pengertiannya ya. Kipin kasih lagi pembuktian belajar mengenai identitas. Mungkin situ mau nyoba boleh di kertas. Di sini ada sin X ya. Sin X dibagi 1 plus dia bilang cos X. Ya, buktikan ini per ini. Kalau ditambah 1 plus cos X dibagi dia bilang sin X, terbukti menjadi 2 cosec X. Nah ya, buktikan kalau aku punya sin X dibagi 1 plus cos X, itu hasilnya adalah 2 cosec X. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Ini saja jadi ini ya. Yang pertama kali kita bikin, kita nganalisa, ya, kita nganalisa gini dulu. Kipin, kalau aku punya soal kayak gini, aku mesti sama no penyebut deh. Ya, enggak masalah, yuk samakan penyebut. Iya toh, kalau aku punya 1/4 tambah 1/5, tak samakan penyebut, logik. Ya. Terus yang kedua, Kipin lihat di sini nggak ada penyebut. Ini tunggal, ya. Kalau ini tunggal, berarti logiknya kamu sama no penyebut aja. Ya, Kipin coba samakan penyebut. Kipin nggak tahu. Kipin coba samakan penyebut. Ya, secara naluri, Kipin samakan penyebut berarti menjadi 1 plus cos X. Setuju? Di sini sin X. Ya. Nah, kalau disamakan penyebut berarti kita tulisnya adalah ini dikali ini berarti sin kuadrat X. Setuju? Ini dikali ini berarti Kipin tulis 1 plus cos X tutup kurung kuadrat. Nah, terus langkahnya gimana? Oh ya, nanti kamu jabarkan. Ya, logik. Kalau kamu lihat baik-baik, soal ini tidak ada penyebut, berarti ini pasti hilang. Caranya gimana hilang? Ini coba kamu jabarkan. Ya, kamu coba jabarkan. Kipin tulis sin kuadrat X ditambah di sini Kipin tulis dalam kurung ini dibuka 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali ini berarti 2 cos X. Ngerti ya? Cos dikuadratkan berarti menjadi cos kuadrat X. Oke? Itu kan merupakan aljabar pangkat 2. Setuju ya? Kipin tulis 1 plus cos X tutup kurung sin X. Nah, kita coba bermain-main di sini ya. Kurung ini Kipin buka, berarti Kipin tulis di sini sin kuadrat X. Kurung ini Kipin buka, berarti plus cos kuadrat X. Setuju? Di sini ada 1, di sini ada 2 cos X. Ya,
Per Kipin tulis di sini 1 plus cos X, di sini sin X. Nah, terus langkah apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lihat, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya 1. Dari tadi soal itu identitas, itu cuma sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Tangan kuadrat tambah 1 itu secant kuadrat. Kalau tangan kuadrat tambah 1 itu kosekan. Logiknya bermain ke sana. Ya, nanti Kipin kasih yang bervariasi. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Langsung boleh kan? 1 ditambah 1 berarti jadi 2. Ya, ngerti ya? Atau Kipin tulis saja. 1 Kipin tulis 1 ditambah di sini Kipin tulis 1. Ini 2 cos X, oke? Terus Kipin tulis di sini 1 plus cos X sin X. Kipin kadang bilang pasti penyebut ini hilang pasti. 1 tambah 1 itu 2. Kipin tulis saja 2 ditambah 2 cos X, oke? Per 1 plus cos X ini sin X. Terus Anda lihat perhatikan, yang terakhir Anda lihat perhatikan. Oh 2 ini bisa tak keluarkan. 2 buka kurung 1 plus 2 nya keluar berarti tinggal 1, betul ya? Terus 2 cos X ini 2 nya keluar berarti ini tinggal cos X lah. Per 1 plus cos X di sini sin X. Kelihatan enggak? Kelihatan dong. Terus caranya gimana ini? Kita bisa tulis ya kan? Dihapus. Nah, setelah kita dihapus, berarti kita dicoret 1 plus cos X, 1 plus cos X. Berarti tinggal 2 per sin X. Nah, 2 per sin X itu sama dengan 2 kosekan X. Proof. Oke, terbukti. Terbukti kalau ini jawabannya ini. Oke, ini konsepnya. Oke, Kipin lanjut kasih soal berikutnya lagi. Ya, kita langsung ya. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Oke. Nah, Kipin kasih soal nomor 7. Kipin kasih ya, masuk nomor 7. Anda bisa melihat identitas nomor 7. Nanti masalah lihat yang berikutnya nanti bisa di aplikasi ya. Kipin kasih. Di sini ada disuruh buktikan sin X ditambah cos X. Itu buktikan sin X per tambah cos X. Itu dia bilang tangan X. Terus di sini kotangan X. Nah, ya kan? Terus dibuktikan sama dengan 1 per secant X min kosekan X. Kayaknya sulit ini. Kayaknya sulit. Anda disuruh buktikan sin X ditambah cos X dibagi sekian, hasilnya yang sebelah kanan. Caranya gimana? Kok bisa ya ini hasil ini? Coba nalar. Kalau aku bisa main combine. Artinya gini. Kipin, boleh enggak aku buktikan ini ke sini? Boleh. Malah susah kamu ini ke sini. Ini datanya cuma 2 mau jadi 3. Mau jadi sekian, susah. Mendingan kamu ini ke sini. Terus langkahnya apa yang lakukan? Kita lihat. Kipin kan sudah bilang, basic daripada trigonometri itu sin sama cos. Ini biarkan aja. Ya kan? Sin sama cos. Berarti logiknya aku tak ubah aja. Di sini Kipin tulis sin X. Memang sudah basic. Gak usah apa-apa. Ya sudah, stay aja sin X. Ini cos X. Stay aja. Mau gimana lagi? Sudah apa-apa. Stay. Ya. Yang di bawah Kipin tulis tangan X. Kipin tulis menjadi sin X per cos X. Setuju? Nah, ya. Kipin ubah begitu. Nah, terus yang kemudian kotangan Kipin bisa menjadi cos X per sin X. Nah, gitu ya. Terus langkahnya gimana Kipin? Aku juga gak ngerti. Ya, kita tulis. Ya, ini cukup menarik. Saya Kipin bilang menarik. Ya, gampang-gampang sulit ini. Ya, Kipin tulis. Tak samakan penyebut di sini ya. Kipin tulis lagi sin X plus cos X. Kipin belum dapat. Samakan penyebut. Berarti Kipin tulis di sini cos X sin X. Setuju ya? Ini samakan penyebut ini Kipin tulis ya. Yang penyebut yang bawah. Oke, setuju ya? Yang ini. Nah, kalau disamakan penyebut ini kali ini, ini kali ini. Berarti Kipin tulis sin kuadrat X min cos kuadrat X. Setuju? Nah, ya. Langkah terus berikutnya gimana Kipin? Hilang. Kipin tulis sin X plus cos X. Ya, Kipin kasih kurung aja dikali
ini naik ke atas berarti jadi cos X sin X ya, per ininya tetap di bawah berarti sin kuadrat X min cos kuadrat X. Ya? Jadi ini naik ke atas, ini tetap bawah. Setuju ya? Sama seperti logik ini loh. 2 dibagi 3/5. Nah artinya kan 2 dikali 5/3. Yuk kalau bingung itu yuk pakai angka. Itu secara konsep 2 dibagi 3/5 berarti artinya 2 dikali 5/3. Sama, ini dibagi ini berarti artinya sin X plus cos X dikali ini naik ke atas ini bawah. Ya ini logik. Jadi jangan dipaksakan RAM kamu untuk memikirin yuk pakai pola angka. Apa benar gini? Ya ini kan pelajaran anak yang SD begitu, harusnya logik ngerti ya. Nah terus yang berikutnya gimana langkahnya? Kipin tulis di sini. Sin X ditambah cos X. Oke. Terus Kipin tulis cos X sin X. Oke. Per. Nah, Kipin tulis di sini. Cos sin kuadrat min cos kuadrat, hilang itu. Kenapa hilang? Hilang, kelihatan. Jadi Kipin tulis sin X min cos X. Ya, tutup kurung. Kipin tulis sin X plus cos X. Nah, ya lah. Nah, terus Kipin tulis. Ini bisa Kipin coret. Ini dengan nah, berarti yang terakhir Kipin menjadi cos X sin X dibagi sin X cos X. Nah, terus gimana Kipin bisa jadi ini? Ya lah, yuk nalar. Sama seperti Kipin kalau waktu menjelaskan limit X mendekati 0 sin X per X. Yuk harus nalar. Konsepnya bermain. Loh di sini lo udah ada apa-apa. Di sini lo 1 Kipin. Di sini lo 1. Di sini cos X sin X. Boleh nggak Kipin tulis gini? Ini bikinkan aja 1 per Kipin tulis sin X min cos X di per cos X sin X. Nalar. Tanya. 1 dibagi ini per ini kan naik sama seperti ini. Ini konsep. Gak usah bertele-tele. Terus Kipin tulis lagi di sini sama dengan 1 per Kipin tulis ya. 1 per Kipin geser, permisi. 1 per ini per ini. Kipin tulis satu-satu. Sin X per cos X sin X. Nah, Kipin tulis gini aja. Min ini dibagi ini. Kipin tulis cos X per cos X sin X. Nah, kamu lihat di sini. Oh, sin X-nya coret, cos X-nya coret. Berarti artinya apa? Harusnya ngerti dong kamu di sini. Kipin tulis lagi, Kipin geser. 1 per ini dicoret berarti tinggal 1 per cos X. Oke. Ini dicoret berarti tinggal 1 per sin X. Sudahlah terbukti. Berarti Kipin bisa mengatakan 1 per cos X. 1 per cos X itu Kipin bisa namakan adalah secant X. 1 per sin X itu adalah cosecant X. Proof. Ya, Kipin paling suka kalau soal identitas. Ya, ini adalah melatih tangensi. Ya, melatih kita untuk coba berusaha ngotak-ngatik ya, supaya untuk ngotak-ngatik. Jadi logiknya seperti ini. Kipin kasih contoh lagi. Ya, Kipin kasih contoh lagi. Ini ada soal dari enggak tahu ini dari school mana ya, Kipin enggak tahu. Kipin coba ini biar nulisnya gini. Kipin kasih nomor 8. Kipin kasih Kipin kasih tulisannya buktikan. Nah, ya. Tadi Kipin nggak nulis buktikan ya. Ini tak tulis buktikan akar. Dia bilang ya 8 sin A. 8 sin X pakai kata X saja ya. Dibagi 1 min sin X. Ini sekolah nggak tahu sekolah namanya min 8 sin X. Oke. Per 1 plus sin X. Buktikan ini di dalam akar itu katanya sama dengan 4 tangan X. Nah, ya. Buktikan kalau ada akar ini per ini per ini. Sekarang kamu Kipin tanya. Gak usah bingung kamu digini kan dibingungi, jangan terkecoh sama soal. Di sini cuma 1 oto. Ya wis, supaya 1 oto lah aku tanya kamu, langkah kamu tak tanya. Kalau kamu punya 1/3 ditambah 1/5 langkah. Awal pertama kali kamu ngerjakan apa? Ya sama no penyebut. Yalah. Nah, Kipin boleh gak ini tak sama no kamu penyebut? Boleh. Tapi ingat Kipin bilang,
Selama samakan penyebut, kalau ini trigonometrinya sin, ini juga sin, atau ini sin, ini cos. Jangan sekali-sekali samakan penyebut kalau ini sin, ini cos. Ini sin, ini tangan. Jangan. Karena basic trigonometri itu pertama kali sin sama cos. Note, Kipin ulang lagi. Jangan sekali-sekali kalau menyamakan penyebut identitas, kalau sin sama tangan, cos sama tangan. No. Ya, karena basic pertama kali timbul trigonometri itu sin sama cos. Berarti logiknya itu kalau disamakan penyebut sin sama cos itu boleh. Tapi kalau sin sama tangan bukan, tidak boleh. Nanti kamu bingung. Ya, itu kita kasih logiknya aja. Ya, ini Kipin kasih logiknya. Terus Kipin tulis akar. Oke, samakan penyebut berarti jadi 1 min sin X. Oke, di sini jadi 1 plus sin X. Benar. Jadi 1 min sin kuadrat. Pinter kamu. Ya. Terus gimana? Kali silang dong. Kipin tulis 8 sin X. Oke. Buka kurung 1 plus sin X. Oke. Ya, dikurangi ini kali ini. Kipin tulis 8 sin X. Oke. Ya, buka kurung di sini 1 min sin X. Nah, oke. Lanjut Kipin tulis. Langkah apa kamu lakukan? Ya kurungnya dibuka dong. Ya. Ini kali ini berarti Kipin tulis 8 sin X. 8 sin X kali ini berarti 8 sin kuadrat X. Setuju? Ya. Min 8 sin X kali ini berarti min 8 sin X. Setuju? Ya. Terus min 8 sin X kali min sin X berarti plus 8 sin kuadrat X. Oke. Lanjut Kipin tulis di sini. Benar kamu tadi. 1 min sin X, 1 plus sin X berarti jadi 1 min sin kuadrat. Ya, pintar ya. Tak tahu tadi siapa namanya ya. 1 min sin kuadrat X. Terus langkah berikutnya kita bikin 8 sin X ini kita bisa coret. Setuju ya? Terus 8 sin kuadrat X ditambah 8 sin kuadrat X, 16 sin kuadrat X. Nah, ketemu loh. 1 min sin kuadrat kita kan punya rumus. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Berarti 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat. Kipin bingung kok bisa cos kuadrat. Ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bernilai 1. Ya, bernilai 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bernilai 1. Makanya kalau 1 minus ini sama dengan cos kuadrat X. Itu berusaha ngasih kamu info-info terus. Walaupun ini sudah berulang-ulang sampai kamu bosan. Ya, terus Kipin tulis di sini akar 16 sin per cos itu adalah tangan. Kalau ini kuadrat berarti jadi tangan kuadrat. Setuju ya? Berarti terbukti 16 keluar menjadi 4 tangan kuadrat menjadi tangan X. Proof. Ya. Oke, keren ya. Jadi ini soal-soal untuk membuktikan. Kipin kasih satu lagi. Di sini ada soalnya 2 nomor. Di sini ada pembuktian 2 nomor. Dari school mana Kipin lihat ya? Ya 4 tangan. Oke, setuju ya. Lanjut Kipin lanjut ya. Kipin coba kasih soal nomor 9 ya. Kipin kasih nomor 9 ya. Sebentar lagi Kipin masuk ke persamaan ya. Ini karena ada permintaan dari kemarin salah satu siapa namanya saya juga lupa ya. Saya enggak ini pokoknya ya. Pokoknya kalau ada permintaan Kipin berusaha ngasihkan. Oke. 9 di sini ada tulis secant X ya ditambah tangan X. Oke, tutup kurung kuadrat. Buka kurang keren. Kipin tulis buktikan. Nah, ya, buktikan. Kalau dari tadi habis tulis buktikan, cuma capek tulisnya. Buktikan dia bilang secant X ditambah tangan X tutup kurung kuadrat. Ya, buktikan sama dengan dia bilang 1 plus sin X ya per 1 min sin X ya. Oke, thank you ya yang sudah hadir dan thank you yang love ore-nya, thank you ya. Terima kasih banyak. Langkah apa yang kamu lakukan ini menjadi ini? Ya. Oh, ini gak ada penyebut. Ini ada penyebut. Kita tadi sudah bilang. Basicnya daripada trigonometri itu adalah sin sama cos. Mungkin kamu mikir mungkin, ini tak jabarkan ya.
jadi kurungnya tak buka jadi secant kuadrat tambah ini. Kipin sudah bilang boleh, bukan nggak boleh, boleh. Nanti kamu kebingungan sendiri. Kalau Kipin secara pribadi, Kipin selalu ngomong gini, basic trigonometri itu sin sama cos. Udahlah, jangan dirubah-rubah kamu menjadi secant ini tutup kurung kuadrat kamu expand. Cuma bukan nggak bisa, bisa. Nanti lebih panjang. Kipin tulis saja alur sesuai dengan konsep. Kipin nulis secant itu adalah seper cos X. Tangan itu adalah sin X per cos X. Kelihatan loh kamu. Kalau kamu ikuti aturan Kipin, pastilah. Ya, Kipin sudah ngomong basic trigonometri itu sin sama cos. Ini yang kadang kala nggak ditunjukkan. Ya, Anda disuruh berpikir sendiri. Ya, karena Kipin pernah jadi murid. Kipin ngomong, kenapa ya kok dari dulu kok kamu dikasih info kayak gitu ya? Kita disuruh analisa sendiri. Ya, jadi kalau orang-orang ngomong, identitas itu sulit, nggak sulit. Kipin malah suka mengotak-atik. Ya, kita lihat ya. Ini ceritanya untuk tes IQ. Kalau bilang untuk pekerjaan, enggak lah. Ini untuk mengetes kemampuan kita gitu secara logik ya. Nah, kita lihat. Ini kok bisa jadi ini? Kamu lihat. Kipin sudah bilang 1/4 ditambah 1/5. Logik itu kamu sudah pasti logikanya ngomong sama kamu gitu. Ya kan? Nah, ini tuh 1/4 ini tambah. Oh, karena penyebutnya sama, ya sudah Kipin tulis cos X. Nah, di sini Kipin tulis 1 plus ini. Masa kamu nggak kelihatan ini? Masa kamu nggak kelihatan tipe seperti ini? Oke, Kipin tulis lagi. Kurungnya Kipin buka berarti 1 plus sin X. Ya, tutup kurung kuadrat. Per cos X. Cos kuadrat X. Masa nggak kelihatan lagi? Kalau nggak kelihatan lagi, wah, Kipin lagi. Kipin tulis lagi di sini. 1 plus sin X. Ya, di per ini gak ada cos, cuma ada sin, ya lah, cuma ada sin. Berarti logiknya, ya, logiknya cos kuadrat ini bisa dirubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, ya, jadi 1 min sin kuadrat X. Terus langkahnya gimana kita? Ya, terus caranya gimana? Kita nulis di sini, ya. 1 plus sin X, berarti Kipin tulis 1 plus sin X. Boleh Kipin tulis gini ya, 1 plus sin X, 2 kali, tak tulis saja gini. Supaya nggak bingung ya. Terus Kipin tulis gini, 1 min sin kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat, berarti X min Y, X plus Y. Kipin kasih X min kuadrat min Y, berarti X min Y, X plus Y. Ini konsep. Ya, ini konsep. Ya, berarti 1 min sin kuadrat X itu Kipin boleh tulis 1 min sin X, 1 plus sin X. Lah, ini Kipin coret. Setelah Kipin coret, berarti ini terbukti 1 plus sin X dibagi 1 min sin X. Proof. Gampang ya? Ya. Nah, ini soal ulangannya selesai yang ini. Kipin kasih soal berikutnya itu sebentar. Kipin cari di sini. Nah, ini Kipin kasih di sini ada. Oh, ini aku nggak tahu ini benar atau tidak ya. Nah, ini gini. Ini rada ngawur. Ini rada ngawur ya. Nomor 10. Ya. Rada ngawur. Ini Kipin juga nggak tahu ini dari 10 mana. Ya, tulisannya bahasa Inggris di sini ya. Kayaknya ini dari punyanya ACS ya, Anglo Chinese ya, Anglo Chinese. Dia bilang proof. Ya. Proof 2 secant X. Ya. Sama dengan dia bilang secant X min tangan X. Wih, keren ya Pak. Tutup kurung kuadrat plus 1 dibagi secant X min tangan X. Oke ya, kamu disuruh proof ya, bahasanya buktikan ini, hasilnya ini. Sekarang aku tanya, ini bukan kosek ya, tutup kurung ini, tutup kurung. Buktikan ini menjadi ini. Nah gini, kalau orang Singapura dari Anglo Chinese, dari metodis ya, dari apa namanya, Kipin punya murid dari metodis ya, metodisnya Singapura sama ACS Anglo Chinese Singapura. Itu kalau dia mengeproof-kan ini menjadi ini, yuk mau dibalak-balik boleh. Ya, kalau Indo buktikan ini ke sini, harus ini ke sini, nggak boleh dibalik. Ya, kalau sana itu
relatif. You mau balik boleh. Secara logik Kipin ngomong. Buktikan ini menjadi ini, Kipin gak iso. Sito ini menjadi sang ini, gak iso. Soalnya soal membuktikan ini adalah soal trial error. Ya, artinya uji coba. Kalau ada guru yang bisa langsung menjawab itu, ya karena gurunya sudah trial gitu loh ya. Jadi makanya Kipin ngomong identitas itu menarik. Yuk kamu dikasih soal aku bisa ngerjakan berapa menit. Yuk coba soalku, kamu bisa ngerjakan berapa menit. Ya. Jadi jangan ngomong, soal ini kok kamu gak bisa. Nah itu kurang etis. Kipin bilang kurang etis. Karena itu merupakan soal uji coba, ya soal trial error. Nah boleh tadi kamu bilang dibalik. Betul ya? Ya dibalik ya. Bukan saya masih bukan fisika kuantum. Belum. Karena kemarin permintaan ini pas kita mau kejar supaya VT-nya cepat selesai gitu ya, supaya VT-nya ini cepat selesai. Jadi aku belum nyusun, kuantum belum nyusun. Sudah dalam daftar sih, ya cuma belum nyusun sampai sana. Ya jadi ini kita ngejar supaya VT-nya lengkap aja. Oke, ya. Ya. Terus di sini ada 2 second ini langkahnya. Tadi ada yang bilang dibalik. Oke, Kipin balik. Ya. Berarti Kipin kerjakan ini menjadi ini. Berarti langkahnya aku nulis di sini, Kipin tulis second. Langsung ya, second kuadrat X. Boleh ya? Kipin coba buka kurungnya ini, second kuadrat X. 2 kali ini min 2 second X. Tangan X, setuju? Oke. Ininya dihapus saja kurungnya. Setuju ya? Ditambah tangan kuadrat X. Ditambah 1 per second X min tangan X. Terus langkah apa yang kamu lakukan? Nah, identitas ada. Lu perhatikan, tangan kuadrat ditambah 1 itu sama dengan second kuadrat. Kipin tulis second kuadrat X, 2 second X. Ya, 2 second X tangan X di sini bernilai second kuadrat X. Oke, Kipin tulis dulu. Di sini yang bawah second X min tangan X. Terus Kipin tulis lagi. Second kuadrat X. Ya, second kuadrat X ditambah second kuadrat X itu berarti 2 second kuadrat X. Dikurangi 2 second X tangan X. Ya, per second X min tangan X. Oke, langkah berikutnya kita nulis di sini ya. 2 second kuadrat X min ini kita caranya gimana? Kita keluarkan ya. 2 second X kita keluarkan distributif, buka kurung. Kalau ini keluar 2 second X berarti dia di sini tinggal second X ya. 2 second X keluar berarti di sini tinggal tangan X. Nah, Anda pasti kelihatan. Yang di bawah tinggal ada second X min tangan X ya. Atas juga punya kita coret, maka terbuktilah 2 second X proof. Oke? Ya. Gampang ya. Jadi materi ini Kipin ngomong tidak sulit ya. Coba Kipin kasih lagi. Di sini ada lagi soal ya. Oke, ya Kipin geser. Ya, thank you. Oke, kalau Kipin nggak bisa baca satu persatu ya, Kipin kasih nomor 11 ya. Di sini ada soal mengatakan ya, di sini sama ya. Kipin masih identitas ya. Nanti sebentar lagi Kipin masuk ke ini ke persamaan ya. Di sini ada tulis proof ya. Sebentar ya. Oke. Ya, oke. Ya, sebentar. Di sini ada tulis proof ya. Proof the identitas, proof the identity ya. Identity ya. Sebentar ya. Of dia bilang Kipin tulis ini kayaknya dari metodis. Kalau ini metodis ya. Di sini ada tulis 1 min cos kuadrat X per di sini ada tulis 2 min 2 sin kuadrat X ya dikurangi cos X ya tutup kurung. Keren ini. Ya coba Anda pelajari.
Coba Anda kira-kira bisa enggak ya? Di sini ada tulis 2 cos X min 1 per tangan X. Buktikan ini dikali ini, hasilnya dia bilang tangan X cos X. Keren ya. Hasilnya katanya tangan X cos X. Langkah apa yang harus kamu lakukan? Oke, Kipin tulis ya, Kipin hapus. Ya, oke, kamu perhatikan di sini. Kipin minum dulu ya, permisi. Ya, coba Anda perhatikan caranya bagaimana untuk mengerjakan. Bentar ya. Anda perhatikan dari ruas kiri dan ruas kanan, apa yang perlu Anda lakukan? Ruas kanan tidak ada penjumlahan, satu kesatuan. Nah, di sini penuh dengan penjumlahan, berarti secara logik, wes ini kalau nak penyebut, ya apa caranya? Aku nulis, kalau aku kelihatan langsung, 1 min cos kuadrat itu identitas. Loh kok bisa tahu Kipin? Tahu lah, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu bernilai 1. Ya, berarti kalau 1 min cos kuadrat itu Kipin bisa tulis sin kuadrat X. Stay. Ya, stay. Terus yang berikutnya Kipin tulis di sini, ya. Ya, Kipin tulis di sini. Kata 2 sama 2 ini Kipin tulis buka. 2 buka kurung 1 min sin kuadrat. Kipin tulis gini. Di sini Kipin tulis cos X, oke. Tutup kurung. Ya. Yang di sini gimana? Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa. Dibuatkan aja, stay aja. 2 cos X min 1 per, biarkan aja. Kita lihat berikutnya kira-kira gimana. Oh, di sini ada tangan, ya biarkan kita stay tangan aja dulu ya. Kayaknya bisa, tangan itu bisa dirubah. Kita lihat nanti posisinya. Sin kuadrat kita tulis ya, sin kuadrat tetap per ini 1 min sin kuadrat itu identitas menjadi cos kuadrat. Berarti Kipin tulis 2 cos kuadrat. Oke ya, min cos X. Oke, yang sebelah sini kita bikin tetap aja karena Kipin sudah bisa kelihatan. Ini bisa dihilangkan. Kita lihat ya, 2 cos X min 1 per tangan X. Coba Anda perhatikan di sini. Nah, nih. Ini dengan ini bisa hilang. Kok bisa tahu Kipin? Lihat. Kipin tulis sin kuadrat X. Oke. Per 2 cos kuadrat cos. Ini cosnya keluarkan. Nah, berarti ini kalau cos keluar, berarti ini 2 cos X min 1. Setuju? Tutup kurung. Ya. Terus kita lihat di sini posisinya. 2 cos X, di sini ada 2 cos X min 1. Kita kasih kurung aja supaya kelihatan ya, supaya kelihatan cantik. Kita tulis tangan X ini sama ini dicoret. Setuju? Oh, tangan kita lihat. Terus berikutnya gimana Kipin? Kita tulis. Berarti Kipin bisa tulis dijabarkan sin kuadrat X per cos X. Oke? Tangan X Kipin tulis di sini. Nah, ya. Loh, Kipin di sini gak ada penyebut. Di sini loh udah ada penyebut. Ya sudah, kalau udah ada penyebut Kipin tulis. Di sini boleh Kipin tulis sin kuadrat X per cos X ya. Tangan itu menjadi sin X per cos X. Betul? Ya, sin X per cos X. Betul ya? Jadi sin X per cos X. Kipin tulis di sini ya. Cos X-nya Kipin coret. 1 2. Loh, kok gak terbukti ya? Nah, coba. Kok gak terbukti ya? Kok ini sama ini berarti menjadi cos X-nya dicoret, berarti tinggal sin kuadrat X per sin X. Berarti kan cuma sin X toh. Betul kan? Loh, kok cuma sin X toh ya, Kipin? Loh, ini tangan X cos X. Kenapa kok ini sin X? Ya, cos X-nya coret. Tapi kok menjadi sin X? Apa ini buktinya tangan X cos X? Ada yang salah ini. Pintar ini gurunya. Keren. Ngerti nggak maksudnya? Ya, keren nggak maksudnya? Nah, kita lihat. Oh betul ini sama. Nah, jadi Anda harus perhati, jangan panik. Loh, ini ono cos X. Boleh kan tak tulis di sini cos X per cos X. Lah, ya kan? Boleh kan? Cos X per cos X itu nilainya 1. Ya kan? Terus ini dengan ini digabung berarti menjadi tangan X cos X.
Ya, jadi kita tidak boleh bilang, kita tahu memang nilai ini nih sama dengan sin X, kita tahu. Tapi kamu disuruh nunjukkan ini menjadi ini. Kita tahu kalau ini tuh nilainya ini. Tapi kamu disuruh nge-prove ini, hasilnya ini. Bagaimana kamu cara deskripsi, cara analisanya supaya ini jadi ini? Ya, kita kasih cos X per cos X. Ya, kalau kita kasih cos X per cos X, ya kan? Berarti logiknya, oh ini satu, ini per ini kan satu, kan nggak masalah. Sin X per cos X tangan jadi ini satu. Oke, lanjut Kipin kasih ya. Kipin kasih soal berikutnya di sini. Ini menarik. Kipin masih pakai soalnya dia ini ya. Di nomor 12. Oh, sudah 12 nomor ya. Kipin kasih identitas, Kipin rasa cukup ya kalau sudah 12 nomor. Di sini ada tulis proof that, di sini ada tulis tangan X per, ya Kipin nggak usah tulis buktikannya ya, capek ya, atau tulis aja supaya nanti kamu bisa ya buktikan ya, sebenarnya capek kalau nulis gini ya, buktikan tangan X ya per, di sini ada tulis secant X min 1 itu sama dengan secant X plus 1 per tangan X. Loh, kok kebalik? Caranya gimana cara mikir kayak gitu? Lah, ya kan? Caranya gimana? Permisi ya, Kipin minum dulu ya. Caranya gimana kok ini jadi ini? Enggak terbalik. Yuk harus mikir caranya. Gimana caranya? Ya. Jadi harus logik. Ya, harus logik ya. Gimana? Tangan X per ini sama dengan ini. Supaya jadi ini gimana? Langkahku itu gimana? Ya. Aku kok belum nemu jawabannya. Mungkin kamu punya ide. Kok bisa ya ini jadi ini? Kipin kan tadi sudah bilang. Ya. Basic daripada trigonometri itu adalah sin sama cos. Itu basic. Itu awal, itu konsep awalnya gitu. Sin sama cos. Ya. Berarti sebelum kita melakukan sin sama cos, kita lihat apakah ini ada mengandung suatu identitas. Ada. Loh kok tahu Kipin ada? Kipin kasih logiknya begini. Kalau aku punya identitas tadi adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu bernilai 1. Terus tadi kalau kita punya tangan kuadrat X ditambah 1, itu adalah secant kuadrat X. Yang satu kotangan kuadrat, di sini gak ada kotangan, Kipin nggak tulis. Logiknya itu bermain ini. Loh, tapi gak masuk akal Kipin. Kita lihat. Aku mau merubah ke basic sin per cos juga boleh. Kipin tulis. Ya, Kipin tulis. Kipin ikuti alurnya Kipin. Ini sebenarnya dengan identitas itu bisa 1 langkah, 2 langkah selesai. Tapi Kipin mau mengungkapkan konsep trigonometri itu basicnya cuma sin sama cos. Kamu perhatikan. Kipin rubah. Tangan ini sin X per cos X. Setuju? Per. Ya. Secant itu adalah sepercos X. Biar santai, gak usah bingung. Ya, gak usah bingung. Terus langkah apa yang kita lakukan di sini? Oh, kalau kamu punya seperti ini, kamu kan pasti mikir, oh ya samakan penyebut toh Kipin. Oke, Kipin samakan penyebut. Ya, Kipin tulis sin X per cos X. Oke. Per Kipin, pernya besar yang ini ya. Kipin samakan penyebut di sini berarti jadi ini cos X. Di sini jadi 1 min cos X. Kelihatan ya, sin X per cos, ini per cos, ini boleh tak coret. Setuju? Ya Kipin ngomong basic. Terus Kipin tulis di sini adalah sin X per 1 min cos X. Ya. Nah, setelah itu, sebentar, ini kok banyak WA ini, Kipin juga bingung ya, sebentar. Ya, oke. Nah, setelah begitu, langkah apa? Ini identitas. Loh, kenapa kok Kipin bisa tahu identitas? Keto.
Maka dari awal ini aku tak bikin identitas secant tuh bisa. Tapi Kipin kan sudah bilang dari awal, basic daripada trigonometri itu cuma dua, sin sama cos. Ubahlah ke sana, pasti enjoy kamu kerjakan, pasti enjoy. Ya dalam kasus seperti ini mungkin tadi aku bilang kalau ini tak ubah pakai sin cos, dia mungkin rada panjang ya. Karena ini sudah kelihatan identitas ya. Tapi kalau dia tidak kelihatan identitas plus 3 plus 5 ya aku melakukan seperti ini. Ya, ngerti ya, paham ya? Nah, di sini aku nulis supaya aku bisa menciptakan sesuatu yang identitas. Atas ini tak kalikan 1 plus cos X. Ini tak kalikan 1 plus cos X. Kok tahu Kipin? Loh iya, namanya sekawan. Loh kok bisa tahu 1 plus cos X? Supaya jadi identitas ini dikali berarti menjadi 1 min cos kuadrat. Logiknya seperti itu. Kipin tulis di sini. Sin X. Ya, Kipin tulis sin X ya. Astaga, ini banyak WA sebentar ya. Oke. Nah, terus Kipin tulis ini sin X. Di sini 1 plus cos X. Di sini Kipin tulis 1 min cos X, 1 plus cos X berarti jadi 1 min cos kuadrat X. Loh, kelihatan. Terus Kipin tulis di sini lagi sin X, oke? Di sini 1 plus cos X, di sini menjadi 1 min cos kuadrat X. Itu adalah sin kuadrat X. Tak coret. Lah ya, kalau tak coret berarti Kipin tulis di sini ya, bisa ya? Kipin tulis di sini, Kipin geser, ya Kipin geser. Kipin tulis 1 plus cos X per sin X. Lah, terus kamu tanya, lo buktinya enggak sama Kipin? Sama, percayalah sama. Terus gimana ini? Ini kok bisa jadi ini? Nah, coba kamu perhatikan. Kok bisa Kipin ini jadi ini? Coba kamu perhatikan. Gampang, Kipin tulis taruh di atas. Ya posisinya di bawah ya, bisa ya. Kipin tulis gini. Gampang. Oh, ini tangan. Ini sin. Ya, bawah ini dibagi cos X, atas dibagi cos X. Setuju nggak? Cos X per cos X berapa nilainya? 1. Berarti Kipin bisa nulis di sini 1 dibagi ini ya, 1 per cos X. Oke? Ditambah cos X dibagi cos X 1. Sin X dibagi cos X ya tangan X. Lah, berarti 1 per cos X itu namanya secant X. Ditambah 1 per tangan X. Proof. Ini kalau kita ngubah menjadi sin sama cos sesuai dengan basic. Kalau itu tidak kelihatan identitasnya, betul ya? Nah, tapi Kipin bilang soal ini kelihatan identitasnya. Kenapa Kipin bisa kelihatan identitasnya? Kipin coba bikin sesuai dengan porsi. Kamu lihat. Ini Kipin pakai dengan ubah dengan basic sin sama cos. Karena gini, kalau daripada kamu bingung, langkahnya selalu tetap dirubah sin sama cos, sin sama cos, sin sama cos. Ya nah? Daripada kamu bingung, itu semua dirubah sin sama cos. Nah, tetapi kalau kamu sudah ilmunya kamu sudah naik sedikit, ya bertahap, kamu lihat itu bisa dalam identitas. Kita tidak usah berubah menjadi sin cos. Kita lihat ya, kita kasih lihat di sini. Kita kasih di sini. Kipin kasih sama ya, tangan X. Nanti soalnya per secant X min 1 sama dengan secant X plus 1 per tangan X. Oke, kita lihat. Kipin mengatakan di sini, ya Kipin mengatakan di sini. Aku nggak rubah sin cos karena aku tahu ini trigonometri, ini adalah identitas. Kipin tulis sini. Tangan X. Ini secant X min 1, Kipin tulis. Atas tak kalikan secant X plus 1, ini jadi secant X plus 1. Kamu masih mikir, kok jadi gini Kipin? Karena ini bisa jadi identitas. Loh kok bisa mikir kayak gitu Kipin? Kipin lihat gini. Aku punya identitas 1 plus tangan kuadrat X. Itu adalah secant kuadrat X. Ya, jadi kalau aku punya secant, kok masalahnya kok bisa begini?
Lah ini kalau tak kalikan, kamu coba perhatikan. Ini aku nulis tangan X. Ini stay, secant X plus 1. Ya, kita. Secant X min 1. Secant X plus 1. Berarti menjadi secant kuadrat X. Loh, ya dah. Nah, kalau sudah seperti ini kamu lihat. Secant kuadrat X min 1. Ipin itu artinya. Ya, artinya. Secant kuadrat min 1 itu artinya tangan kuadrat X. Tangan X-nya dicoret berarti menjadi secant X plus 1 per tangan X. Lebih gampang mana? Ya jelas lebih gampang inilah. Tapi you harus tahu konsep. Ya, nah, tetapi daripada kamu bingung masalah, aku kadang nggak ngerti itu identitas atau enggak. Ya rubahan menjadi sin sama cos. Ini tidak usah panjang lebar mikir, langsung sikat semuanya, basic sin sama cos. Itu konsep. Ya, itu konsep supaya kamu bisa nalar, Ya, oke, Kipin kasih lagi. Ya, sebentar, Kipin kasih 1, terus habis itu kita masuk ke persamaan trigonometri ya, supaya lengkap ya basicnya. Kipin kasih 1. Di sini ada soal mengenai, aduh, ini soal apa ini? Sebentar, Kipin kasih 1. Sebentar, Kipin hapus sini ya, sebelah sini aja. Ya, Kipin kasih nomor 13. Habis itu masuk ke persamaan supaya cepet ya. Di sini nomor 13 Kipin tulis. Di sini soalnya. Sebentar. Nah ini dia bilang, oh gampang sekali nih ya, buktikan, gampang sekali nih, buktikan kalau cos X plus 1 dibagi cos X sin X. Hah? Betul lah ini. Min cosec X itu sama dengan tangan X plus kotangan X. Ya apa ini cara nih? Ya. Kalau aku punya soal seperti ini, cos X tambah 1 dibagi cos X sin X. Ya, buktikan. Dia bilang, buktikan jadi kayak gini. Coba punya ide enggak? Sebentar ya, kita nak minum dulu. Ya. Kalau aku punya soal seperti ini, langkah apa yang tak lakukan? Ya sudah, ini loh sudah basic. Basic ini sudah aman, sudah cos, sudah sin, basic. Yang nggak basic apa? Ini loh. Yuk gak usah mikir ke sana, nggak usah bikin yang tangan-tangan. Ubahlah ke basic. Aku nulis, di sini aku nulis cos X ditambah 1, di sini cos X sin X. Kadang-kala orang mikir begini, oh ini jawabannya tangan sama kotangan. Berarti aku harus tak ubah ke tangan sama ke tangan. Jangan. Justru itu konsep yang salah. Aku selalu tetap cos sama sin, terus tak kejar terus. Baru nanti posisi terakhir nanti baru bisa kelihatan. Otomatis itu, kamu lihat kan? Ya, cosec itu berarti sepersin X. Langkah apa yang kita lakukan? Oh, aku tanya 1/4 ditambah 1/5, 1/3 dikurangi 1/2 sama no penyebut. Ya sudah, alur aja samakan penyebut. Ya, cos X sin X. Oke, samakan penyebut. Ini penyebut ya, ini sama. Ini dibagi ini berarti Kipin tetap tulis lagi cos X plus 1. Oke, ini dibagi ini berarti ada cos X berarti min cos X. Loh, Kipin tulis. Selesai. Cos X min cos X hilang, berarti tinggal 1 per cos X sin X. Nah, terus kok bisa jadi gini? Itu kamu nalar lagi, ya, nalar lagi, ya. Nah, aku bikin begini. Kalau aku tulis, kok bisa ya 1 ini anak penjumlahan Kipin, gini. 1 ini identitas. Tahu nggak 1 identitas? Tahu. You harus tahu. 1 ini sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos X sin. Selesai.
Selesai bro. Ya, selesai. Ya, jadi aku nulisnya gini, sin 1 itu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Selesai. Ya, terus aku nulisnya di sini, ini dibagi ini, berarti sin kuadrat X dibagi cos X sin X, ya kan? Ditambah ini bagi ini, berarti cos kuadrat X per cos X sin X. Setuju? Lah, kelihatan. Terus gimana caranya? Kipin tulis, ini dicoret, berarti menjadi sin X per cos X. Setuju? Terus ini Kipin coret ini dengan ini, berarti cos X per sin X. Lanjut, sin X per cos X itu adalah tangen X. Iya kan? Cos per sin X, cos tangen X. Proof. Sama kan? Jadi kamu harus tahu, basic itu penting, ya. Oke, itu basic, ya. Nah, kalau logiknya, you harus tahu, ya. Logiknya kamu harus tahu kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya 1, ya. Jadi arahnya itu harus pergi ke sin sama cos, itu konsep utama, ya. Oke. Jadi kenapa ini dilakukan seperti ini? Kamu harus samakan penyebut itu konsep utama. Oke. Lanjut ya. Habis itu Kipin ini sekarang masuk ke namanya persamaan trigonometri sesuai dengan VT. Lanjut ya. Sekarang kamu namanya persamaan trigonometri. Kipin ada di VT mengatakan demikian, ya. Jadi kalau untuk identitas Kipin merasa cukup ya, sesuai dengan VT, ya. Kipin bilang masuk ke persamaan. Kata persamaan, kalau aku punya gini. Di VT Kipin mengatakan, kalau aku punya sin X sama dengan setengah, berarti Kipin tulis X-nya sama dengan 30, X-nya sama dengan 150. Logik ya? Kalau Kipin tulis sin X sama dengan setengah, berarti Kipin bisa mengatakan X-nya 30 sama X-nya 150. Betul ya? Betul. Sekarang secara logik, kalau Kipin rubah sin 2X sama dengan setengah, sin 2X sama dengan setengah, you make it baik. X ini 30. Secara logik, berarti 2X ini boleh tak tulis 30. Berarti X tulis 15. Secara logik kayak gini. Ini tidak boleh. Ya. Ngerti ya? Jadi, you harus tahu kapan teorema ini dipakai. Aku tanya. Selama ini di buku paket tulis sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan alfa plus K360. Terus tulis X sama dengan 180 min alfa plus K360. Betul nggak? Betul. Nggak salah. Cuma dia harus kasih note. Dalam arti note gimana? Ya, harus kasih note. Teorema ini dipakai kalau ini harus adalah bukan tunggal, bukan single. Ya, jadi maksudnya gini. Kalau kata sin X sama dengan sin alfa, ini sebenarnya secara teori ini nggak boleh tulis X itu nggak. Jadi nangkepnya di sini harus ada kalimat note. Ya, kalau belajar mengenai penurunannya, asal mulanya, ya di sini harus kasih kata note. X ini nggak boleh tunggal. Ya, X itu nggak boleh tunggal. Jadi seperti ini. Kalau aku sin X sama dengan setengah, X-nya 30, masuk akal. X-nya 150 masuk akal. Nah, teorema ini dipakai kalau X ini harus rangkat. Mungkin 3X, mungkin 4X, mungkin penjumlahan. Itu logik. Ya, itu logik. Nah, Kipin tulis di sini sesuai VT Kipin tulis. Kalau aku nulisin 2X sama dengan setengah. Tadi VT Kipin tulis sin 2X sama dengan setengah. Di mana X itu antara 0 sampai 360. Betul ya? Ya. 0 sampai 360. Langkah pertama, Kipin tulis sin 2X sama dengan setengah ini adalah sin 30. Ya, Kipin tulis.
Kamu tanya, kenapa Kipin pakai sin 30? Kok enggak pakai sin 150? Ya harus tanya dong. Ya, karena kan setengah itu kan bisa 30, bisa 150. Kenapa kok pakai 30, kok nggak pakai 150? Ya. Kipin jelaskan. Usahakan memakai angka variabel itu yang paling kecil. Karena itu sudah mencakup di dalam K360. Itu jawabannya. Berarti cara pengerjaannya, intinya di sini harus pakai angle yang paling kecil. Ya, setelah itu kita nulis rumusan sin 2x sin 30 ini bisa dipecah menjadi 30 ditambah K kali 360. Sesuai. Dan atau ya Kipin tulis, ya nggak usah pakai gitu, Kipin tulis. Ada dua jawaban. Yang satunya 2x sama dengan 180 min apa? 180 min 30 ditambah K 360. Kita lihat. Jadi kalau kata sin itu rumusnya ini. Terus kita mengerjakan di sini semuanya dibagi 15, dibagi 2. Berarti ini jadi 15. Dibagi 2 ini berarti K kalikan 180. Dah. Terus kita masukkan nilai K. Diuji K-nya 0, X-nya. Kalau masukkan 0, ini 0. 0 ditambah 15, berarti ini ketemu 15. Kita K-nya masukkan 1. X-nya ketemu, dimasukkan 1. 180 ditambah 15, berarti 195. Oke. K-nya dimasukkan 2, 360. Lebih dari interval lewat. Setuju ya? Lanjut ya, di sini gantian di sini X-nya sama dengan 180 kurangi 30, 150 dibagi 2 berarti 75 plus dibagi 2 berarti artinya K kalikan 180. Oke, kita masukkan K-nya 0, X-nya berapa? X-nya adalah 75. K-nya masuk 01, X-nya adalah 1 kali 180 ditambah 75 berarti ketemunya adalah 255. Kalau K-nya 2 berarti TM lebih dari 360. Berarti HP-nya adalah himpunan penyelesaian 1, 2, 3, 4. Setuju ya? Itu formula yang pertama. Menurut Kipin ini kurang asik. Ntar dulu Kipin kasih. Nanti Kipin kasih combine-nya. Kipin kasih combine-nya. Rumus ini berkembang menjadi cos X cos alpha. Kipin tidak usah bahas panjang lebar yang ini. Konsepnya tetap sama. Kurang menarik deh. Kurang menarik. Rumusan cos X cos alpha itu bisa dijadikan X sama dengan alpha plus K 360. Yang satunya X sama dengan min alpha plus K 360. Kok tahu? Kamu tahu enggak? Kenapa ini kok min alpha? Harus tahu dong. Kenapa kok ini min alpha? Kenapa kok ini 180 min alpha? Itu harus tahu. Jangan kamu main nangkep. Kamu main nangkep aja cuma. Kata sin bisa 180 min alpha karena dia itu positifnya di kuadran 1. Tunggal source alpha. Yang kedua di kuadran kedua itu 180 minus. Kalau cos positifnya itu di angle pertama alpha, ya. Yang kedua, dia positifnya di kuadran 4. Kuadran 4 itu bukan ngomongnya 360 min. Kalau 360 min itu arah perputaran, tetapi bisa disingkat menjadi min alpha. Ya, jadi ini merupakan basic. Ya, dari dua ini menimbulkan namanya tangan X sama dengan tangan alpha. Dari dua ini menimbulkan satu teorema tangan X tangan alpha. Kipin kan sudah mengatakan trigonometri yang menjadi basic itu sin sama cos. Kalau kalian mungkin, oh kalau sin rumus ini, kalau cos rumus ini selesai, sudah hafalan. Berikutnya lupa, ya kan? Ini ngomong basic sin sama cos. Sin sama cos menimbulkan satu formula tangan X sama dengan tangan alpha. Itu hanya punya satu jawaban, adalah alpha plus K 360. K kali 180. Loh, kok kenapa K kali 180? Kok bukan K kali 360? Nah, itu harus tahu.
Ya, itu secara periodiknya kok bisa sin itu 360, kalau cos itu bisa 360, kalau alfa, kalau tangen itu kenapa kok bisa satu periodik 180. Ini merupakan gabungan ini, sin sama cos. Ya, Anda perhatikan nanti, Anda bisa coba nanti, sin sama cos ini digabung dipakai perperan, coba, ini habis, nanti ketemu timbul 180. Oke, Kipin tidak panjang lebar di sini. Kipin kasih yang menariknya. Kipin kasih menariknya. Ilmu ini Kipin anggap kamu sudah masuk. Sin sama cos sama tangan. Yang jadi penariknya begini. Kipin kasih. Kalian perhatikan di sini, ya. Jadi kalau cos, kalau tangan Kipin sudah ngasihkan di DVT, hasilnya berapa tadi sesuai. Kipin mau ngasih kamu logiknya begini. Aku tanya kamu, kalau aku punya sin 2x min 30, ya Kipin mau cuma tanya, kalau soal ini Kipin nggak panjang lebar, nggak panjang lebar. Aku punya di sini 2 ditambah 1 sama dengan 0. Ya, Kipin bilang di sini x-nya antara 0 sampai 360. Kipin mau tanya, soal ini gampang kan? Gampang. Tinggal masuk no tak? Yes, tinggal masuk no. Kenapa? Ini tunggal atau bukan? Ini bukan tunggal, ini sudah variabel. Ini pasti pakai teori sin x sama dengan sin alfa. Langkah apa yang aku kerjakan? Sin 2x min 30, di sini 2, satunya pindah sana, min 1. Maka Kipin tulis sin 2x min 30 sama dengan min 1. Setelah ini gimana? Gampang. Nilai sin yang bernilai setengah min itu berapa? Kipin tulis sin 2x min 30. Yang bernilai min setengah. Yang bernilai setengah dulu aja deh. Yang bernilai setengah kan 30. Betul ya? Yang bernilai setengah itu 30. Tapi kalau min itu dikuatan 3, 180 plus 30. Berarti sama dengan sin 210. Kipin bilang, gampang nggak kalau sudah ketemu? Gampang. Kalau selama kamu sudah tadi sin sama sin itu gampang. Kipin kasih beruntung supaya kamu nanti cermat kamu lihat ya. Kipin tulis. Langkah apa yang kamu lakukan? Kipin nggak panjang lebar ya. Kipin tulis 2x min 30 sama dengan 210 plus K 360. Ada 2 jawaban. Ya, ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Ya, min 1 itu karena satunya pindah ke kanan. Ya kan? Di sini 2 sin 2x min 30 plus 1. Satunya pindah ke kanan min 1. Ya, oke. Setelah ketemu min 1, terus kita tulis min 1 dibagi 2 min setengah. Logiknya itu gini. Endingmu itu harus ke sini. Sebelum sin alfa, you endingnya harus nulis A. Cos X-nya harus A. Tangen X-nya harus A. Endingnya itu harus ke sini. Jadi makanya di sini nggak boleh ada 0. Pindah ke sana semua. Jadi sin sama dengan angka. Cos sama dengan angka. Tangen sama dengan angka. Logiknya begitu. Masih belum. Kipin masih ngomong kurang menarik. Kalau sudah kayak gini, kamu pasti bisa lah ya. Kipin tinggal nulis di sini 2x min 30 ke sana 240, di sini K 360. Kipin dibagi 2 semua berarti ini 120, dibagi 2 ini 180. K ini dimasukkan 0 berarti nanti X-nya ketemu 120, K-nya dimasukkan 1, X-nya ketemu masukkan 1 180, 180 ditambahkan ini berarti ketemu 300. Kalau K-nya masukkan 2 lebih dari 360. Lewat ya? Lewat. Oke. Terus biasanya live sampai jam berapa ya? Biasanya saya ini enggak sampai panjang lebar. Mungkin jam 9 kurang aja sudah selesai, mungkin setengah 9 kalau sudah capek, kalau sesuai dengan VT-nya. Pokok setiap VT yang dikeluarkan itu yang saya kejar. Biasanya durasi 1,5 jam 1:45 menit ya. Oke, thank you ya.
Oke, nanti kalau nanti tidak nuntut bisa kalau sudah capek bisa off aja nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lihat di YT. Selalu Kipin kasih di YT ya. Tapi tunggu ya, mungkin nggak bisa langsung satu hari gitu ya. Soalnya berat sekali ya, giganya selalu gede. Jadi kamu bisa lihat di YT mungkin 2 hari berikutnya atau paling lambat 2 hari lah ya. Oke, thank you ya. Yang berikutnya, next. Ada 2 jawaban 2x min 30. Yang satunya 180 min 210 ditambah K360. Ya, rumusnya ada 2. Sin ini sama dengan ini plus K360. Ini sama dengan 180 dikurangi 210. Kipin tulis 2x min 180 dikurangi 210 min 30. Coret ya, coret berarti sama dengan K360. Kalau bingung Kipin tulis ya. Kebanyakan bingung Kipin tulis 2x min 30. Oke, Kipin tulis lagi di sini min 30 plus K360. Berarti Kipin tulis di sini 2x sama dengan K360. Berarti x-nya adalah K180. Kipin masuk, K-nya 0, X-nya 0. K-nya 1, X-nya 180. K-nya 2, berarti X-nya 360. Berarti HP-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Setuju ya? Menarik? Tidak menarik. Jujur tidak menarik. Kenapa Kipin tidak menarik? Tidak menarik. Kipin merasa tidak menarik di sini. Kalau kamu bilang menarik, clear. Tidak menarik, Kipin kasih di sini. Ya, Kipin kasih soal lagi berikut. Tidak menarik, Kipin bilang tidak menarik. Kalau Kipin kasih punya soal, sin 2x min 30 dikurangi cos. Kipin kasih x min 10 sama dengan 0. Kalau aku punya soal seperti ini baru menarik. Ngerti nggak? Kipin ganti deh. Nalar nanti bingung. Ini Kipin ganti cos. Ini Kipin ganti sin. Sama aja. Supaya kita belajarnya variatif. Kalau Kipin punya soal gini, yang Kipin mau ngajak di room ini, kamu jangan tertipu. Rumus persamaan trigonometri itu sin ini sama dengan sin ini, cos ini sama dengan cos ini, tangan ini sama dengan tangan ini. Ngerti ya? Jadi kalau kamu mengerjakan ke soal kayak gini, langkah apa yang kamu lakukan di sini? YouTube-nya namanya Andreas Bin ya. Andreas Bin, tetap Andreas Bin. Ya sesuai dengan TikTok ya. Coba kamu search aja nanti ya. Aku juga nggak ngerti. Coba search itu mungkin Andreas Bin, tetap Andreas Bin ya. Nanti kamu lihat di situ ada live di situ ada semua ya. Baru beberapa aja ya. Baru beberapa aja yang karena kita juga produk gaptek gitu ya. Oke, lanjut Kipin ya. Kuncinya itu cuma sin sama cos. Cos sama cos, tangan sama tangan. Lek kamu punya soal gini, logiknya gimana? Ya tak pindah. Cos 2x min 30 sama dengan sin x min 10. Loh, Kipin tadi bilang cos sama cos, sin sama sin, tangan sama tangan. Lah ini cos sama sin, caranya gimana? Yo sama no. Supaya sama, Kipin bisa nulis di sini. Kamu perhatikan. Di episode yang kedua, Kipin punya rumus. Kalau aku punya cos 90 min alfa, itu jadi sin apa? Kalau aku punya sin 90 min alfa, itu jadi cos apa? Udah lihat? Itu jadi cos apa? Sebentar, ini banyak WA-nya ini. Ya. Pas Kipin mau jadikan ini cos, berarti Kipin tulis ini cos tetap. Ini 30. Ini Kipin jadi cos, buka kurung 90 dikurangi x min 10. Coba Anda
salah. Coba Anda nalar di sini. Kalau aku punya cos 90 min alfa, ini jadi cos 90 min ini jadi sin ini. Saya. Oh, sudah oke, ini sama-sama cos. Ini yang menarik. Kalau soalnya cuma begini doang, sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, kurang menarik. Kurang menarik. Yang menarik itu kalau hal kayak gini. Terus yang menarik lagi kalau ini plus. Kalau ini plus, berarti otomatis pindah ke sini jadi min. Nah, kalau ini min, berarti kamu harus nalar. Kamu harus nalar. Gak boleh 90 min. Jago ini. Gak boleh. Harus jadi berapa ini supaya jadi min? Ini yang menarik. Tapi kalau cuma soalnya cuma cos sama kosin sama sin, tangan sama as, ilmunya nggak tambah, ya. Ramu nggak diuji. Nah, kalau umpama ini min, ini tak ganti plus, pindah ke sana min, oke. Rumusnya jadi apa? Gini, ini pertama Kipin kasih min aja dulu, ya. Berarti ini plus, Kipin kasih dulu 90. Ya, Kipin nanti sambil kamu loading, kamu nanti belajar. Itu gimana? Oke, Kipin hapus ya. Setelah itu Kipin nulis cos, Kipin nggak jawab ya, 2x min 30. Di sini Kipin tulis cos 90, min berarti 100 ya, 100 min. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa nulis, oh sama-sama cos, berarti kita nulis 2x min 30 sama dengan 100 min x plus k 360. Satu persamaan. Ya, X dengan X dikumpulkan 3X, 30 pindah ke sana. Tak kasih 20 aja ya, supaya angkanya cantik. Ya, angkanya jelek. Ya, Kipin kasih asal-asalan tadi. Ya, Kipin kasih 20 supaya angkanya cantik. Ya, min 20 pindah ke sini berarti 120 plus K 36. Berarti X-nya Kipin tulis. Ini bagi 3, 40. Ini bagi 3 berarti 120. Nanti Anda uji ya, K-nya masukkan berapa. Nanti ketemu X. Ya, Kipin tulis saja deh. Oh, K-nya 0. X-nya, K-nya 0, X-nya 40. K-nya 1. X-nya masukkan 1, 120 kali ini. Tambah ini berarti 160. K-nya 2, coba. Ya, K-nya 2. Kalau K-nya 2, 2 kali 120, 240, tambah 40, berarti 280. Kan ini 3 harus TM lah ya. 3 ini 360, ini di sini biasa umumnya lebih dari 360, kurang dari 360. Lewat ya. Ada 2 jawaban. Jangan salah. Rumusnya adalah ini sama dengan ini plus K360, yang satunya adalah 2X min 20 sama dengan min, Kipin tulis di sini. Ada cos X cos alpha, berarti nulisnya X alpha plus K 360. Yang satunya adalah min alpha plus K 360. Setuju ya? Jadi harus tahu nalarnya seperti ini. Rumusnya ada 2. Berarti Kipin tulis min 100 min X ditambah K 360. Kipin tulis di sini. Berarti 2X min 20 min 100 plus X plus K 360. Ya, X-nya pindah ke sana. Berarti X min 20 pindah ke sana min 80 plus K 360. Kita nyoba, K-nya 0, TM. K-nya 1. Ya, K-nya 1. 0 nggak usah tak tulis ya. Kalau 0 ya min 80 sudah TM. K-nya 1, 360 berarti 280. Kali 2 tambah gak mungkin. Berarti HP-nya 1, 2, 3. Dilihat HP. Kita masih. Yang satunya lagi ya. Sebentar lagi Kipin tungkat ya. Kipin kasih. Karena enggak pas, enggak enak. Ya, Kipin sampai ke basicnya supaya sampai kena. Kipin kasih. Kipin ubah. Kalau tadi soal ini Kipin di sini adalah minus.
Kipin ganti plus. Coba Anda perhatikan di sini. Kipin kasih ya, aku punya cos 2x min 20, tapi Kipin tidak menyelesaikan sampai detail ya. Kamu cuma tak kasih basicnya aja supaya ngerti ya, supaya soalnya banyak, plus di sini ada sin x min 10 sama dengan 0 ya, supaya kamu soalnya banyak. Kita nulis langkah harus cos sama dengan cos, sin sama dengan sin. Oke, kita pindah cos 2x min 20 sama dengan pindah ke sana min sin x min 10. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini kamu lihat, nggak boleh ada min, nggak boleh. Supaya jadi cos, kamu perhatikan teorema daripada trigonometri. Ya, kalau kamu perhatikan di VT episode kedua kalau nggak salah, kita lupa episode 2 atau 3. Kalau di sini 90, ini 270. Ya. Kalau kita pakai basic yang vertikal, sin 90 plus. Ya, sin 90 plus itu sin itu berubah menjadi cos. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi kalau sin 90 plus, sin itu jadi cos. Kalau cos 90 plus itu jadi min sin. Ya, Anda perhatikan, jadi min sin. Nah, jadi ada lagi di sini. Kalau aku pakai sin 270 min, jadi min cos apa? Ya, jadi kamu harus tahu pakai konsep yang mana. Tapi di sini, Kipin kan tadi ngomong, kalau bisa memakai angle yang paling kecil. Ya, jadi kita nulis di sini cos 2x min 20 sin x min 10 supaya bernilai min. Supaya bernilai min, berarti Kipin tulisnya ini harusnya cos 90 ditambah x min 10. Nah, note kamu ya. Jadi jangan kamu lihat antara perbedaan ini dengan ini supaya nalar kamu masuk. Kalau ini cos 90 min ya jadi cos 90 min jadi sin. Tapi kalau kita nulis di sini cos 90 plus jadi min sin. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya gampang dong. Ya, kalau sudah seperti ini bentuknya gampang. Kita bisa nulis di sini cos 2x min 20 cos kurung ini dibuka berarti jadi 80 plus x. Selesai. Tinggal kamu masukkan angka 2x min 20, 80 plus x. Wow, ya selesai kalau gitu. Ya. Jadi ini permainan ya. Kita nggak menyelesaikan ya ini ya. Ini tinggal langsung kamu selesaikan sendiri bisa. Nah, permainan ini di dalam persamaan trigonometri itu bisa juga kamu tanya begini. Kipin, mungkinkah trigonometri dalamnya ini sama ini tidak sama? Bisa, ini tidak sama kok. Itu satu. Yang kedua, Kipin, mungkinkah kalau di dalam trigonometri ini depan ada angka cos, depan sin ada angka? Mungkin. Itu adalah trigonometri persamaan level berikutnya. Nah, ini Kipin ngajari berurut. Jadi soal ini bisa komen ke sini. Kipin lihat di sini ada soal ulangan. Coba Kipin buka di sini ada soal ulangan. Oh ini, nah ini soal. Ini ada soal ulangan. Ini Kipin nggak tahu. Ini dari mana sekolahnya? Coba Kipin lihat. Di sini ada tulis cos 245 min berapa ini ya? Min 3x. Kipin coba ya. Sama dengan sin 45 min 2x. Antara 0 sampai 360.
Ya, Kipin kasih soal ini. Soal ulangan ini. Kita sudah belajar tadi, kita sudah siap peluru nih. Ya lewat toh. Intinya harus kos, sin, tangan. Lewat. Ya kalau kita sudah ada pelurunya gampang. Kita tinggal nulis ini kos tetap 245 min 3x. Yang di sini Kipin ganti menjadi cos 90 min. Di sini loh plus. Berarti 90 min 45 min 2x. Nah, Kipin berusaha kalau menjawab begini, Anda kalau bisa setiap menjawab soal itu Anda harus lihat speed kamu mengerjakan itu berapa lama. Ya, kalau merasa kamu mengerjakan ini speednya itu pelan, slow, berarti kamu ngejar yang lainnya. Ya, kita harus belajar politik juga, politik dalam arti kecepatan. Ya, jadi jangan hanya maksa harus berurut mengerjakan, jangan. Ya, terus kita nulis lanjut ya, cos 245 min 3x sama dengan di sini Kipin sederhanakan cos 90 min ini berarti 45 plus 2x. Oh gampang ini soal ulangannya. Ya, cantik ini. Terus Kipin tulis, oh ada dua jawaban, berarti 245 min 3x sama dengan 45 plus 2x plus K360. Kipin jawabkan aja ini. Ya. Angkanya kok minus ini ya, 2x pindah ke sana jadi min 5x mau nggak mau ya, 245 pindah ke sana berarti jadi min 200. Kok minus K kali 360, x nya sama dengan dibagi min 5 berarti 40, dibagi min 5 berarti K 72. Wah motir lah angka kayak gini. Benci lah kalau angka di sini. K-nya 1 nggak mungkin ya. K-nya yang negatif. K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 40. K-nya min 1. Kalau min 1 berapa? Berarti 72. 72 berarti 112. K-nya min 2. Bisa ya? K-nya min 2 berarti logiknya min 2. Berarti 144. Betul ya? Aku sembarang pikir 144 berarti foto B 184. K-nya min 3 bisa ya K-nya min 3. K-nya min 3 berarti berapa ini? 216 ya. Betul ya? 216 berarti 256. Oke? K-nya 4 bisa nggak K-nya 4? Kalau K-nya 5 nggak mungkin ya. K-nya 4 ini berarti 288. 288 berarti 328. Setuju ya? Logik itu ya. Ya 256 pintar. Oke. Lanjut. Ada dua jawaban kan? Ada dua jawaban. Nanti Kipin kasih yang satu persamaan yang terakhir baru kita selesai ungkap ya. Capek Kipin. Terus yang kedua ada dua jawaban. Ya. Yang kedua Kipin nulis di sini. 245 min 3x rumusnya nggak perlu Kipin tampilkan ya, min ini ya kan, min 45 plus 2x ditambah K360. Oke, K360 Kipin tulis geser ya, berarti Kipin tulis langsung ini 245 min 3x, di sini min 45 min 2x plus K360. Oke. Min 2x pindah ke sana jadi min x. Setuju? 245 pindah ke sini berarti jadi min 290 plus K360. Terus Kipin tulis di sini dibagi min semua 290 min K360. Oh enak ini. Mau enak apa ini? K-nya 0. Enak ini. K-nya 0, X-nya 210. K-nya 1 nggak mungkin. Mungkin. Oh nggak mungkin. K-nya 1 negatif. K-nya min 1 nggak mungkin juga. Ya no? Min 1 lebih. Berarti HP-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai ya. Jadi logikanya gitu ya. Ya 328. Mana 328?
Oh, 256, 328. Oh ya, yang tadi ini 328. Oke, ya. Terus lagi nunggu Pak Astapora. Apa itu Astapora? Oke. Ya, nanti di VT aja coba ya, nanti mungkin barangkali. Oke. Nah, sekarang Kipin kasih soal berikut yang terakhir. Ini yang terakhir, kali ini terakhir, ya. Kipin ngambil soal ulangan ini, ya. Tadi Kipin sudah kasih variasi kalau antara cos sama sin, gitu ya. Tapi nanti di VT berikutnya Kipin mau kasih gini. Kalau aku punya A sin X plus B cos X, ya. Ini loh soal ini. Kalau sin tambah sin itu bisa. Kalau ada angkanya nggak bisa. Ini harus dirubah menjadi K cos X min alfa. Kapan ini Kipin? Nanti ini persamaan trigonometri yang terakhir. Ini adalah puncaknya persamaan trigonometri. Jadi Anda harus belajar urut ya. Anda harus belajar urut. Itu nanti ya. Jangan dikacaukan dulu. Kipin kasih yang terakhir. Di sini yang terakhir. Di sini dibilang ada soal 2 sin kuadrat 2x min 30 ya dikurangi 3 sin 2x min 30 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau kamu perhatikan soal ini gampang enggak? Ya, sebentar Kipin kan isi tinta dulu ya, enggak enak tintanya. Sudah maafin. Kalau kamu lihat seperti itu, soalnya gampang enggak? Gampang. Sama dengan soal tadi, gak beda jauh, bener. Loh kok bisa Kipin? Kamu perhatikan. Tapi jujur kalau Kipin punya soal kayak gitu keluar, gak tak kerjakan dulu. Loh kenapa? Panjang deh. Habis waktu. Tak kerjakan belakangan. Kecuali aku harus lihat dulu. Poinnya itu berapa. Ya, you harus belajar politik. Coba kita perhatikan ini. Oh ini difaktorkan. Terus kamu tanya, Kipin mungkin gak ini sama ini? Dalamnya gak foto, gak mungkin. Wis pasti gak mungkin. Kalau dalam trigonometri, Kipin bilang ya, trigonometri 1, trigonometri 2. Trigonometri 2 itu yang level 11 ya. Kalau trigonometri 1 itu artinya level 10. Ya, kalau yang tadi A sin plus B itu trigonometri yang ketiga. Itu level 12 ya. Jadi makanya ada urutan. Nah, makanya kemarin ada meeting ngomong tolong kasih info yang identitas. Cuma aku nggak ngerti identitas itu sing mana. Belajar identitas yang 10 atau 11. Kalau 11 kemarin kita sudah belajar identitas 11. Tapi kalau kamu mau digabung sama 10, 11, oh keren ya. Oke, kita lanjut. Kayak gini kita bikin. Boleh kamu pakai misal, boleh. Kamu boleh pakai misal tulis. Ya, misal Y-nya sama dengan sin 2x min 30. Ya, jadi untuk level kamu ininya pasti sama lah. Wis gak usah dibingung, pasti sama. Terus Kipin bikin di sini jadi 2y kuadrat min 3y min 2 sama dengan 0. Lanjut ya, berarti Kipin tak faktorkan berarti 2y ini y sama dengan 0 perkalian ini min 4 jumlahnya min 3. Ya sudahlah, ini min 2, ini plus 1. Oke, ini TM. Kok tahu Kipin TM? Nah ya, Y ini sama dengan 2. Nilai sin nggak mungkin bernilai 2. Nilai sin mentok itu 1. Paling kecil min 1. Kipin tulis di sini. Berarti 2Y sama dengan min 1. Y-nya sama dengan min setengah. Kalau di sini Y sama dengan 2, Kipin tulis tidak mungkin. Ya, nah terus langkahnya gimana? Kipin hapus ini ya. Kipin hapus. Berarti ceritanya Kipin bikin Y sama dengan min setengah. Kita tulis sin 2x min 30 sama dengan min setengah. Supaya bernilai min setengah, berarti Kipin tulis yang bernilai setengah ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Tapi kita ngambil yang ketiga aja. Ambil yang kecil. Kipin ngambil yang gede kok. Sama aja, tapi lebih enak ambil yang kecil. Ya itu secara logika. Berarti setengah itu 30. Karena dia kuadran 3, 180 plus 30 berarti sama dengan sin 210. Nah, ya kalau kamu sudah ketemu ini, gampang. Rumusnya tinggal gini toh.
2X min 30 sama dengan 210 plus K360. Ya, ada dua, yang satunya 2X min 30 sama dengan 180 min alfa, berarti min 210 plus K360. Kipin tulis saja supaya nalarnya bisa masuk. Ya, ada dua. Terus Kipin tulis di sini 2X sama dengan min 30 binasana, berarti 240 plus K360. Oke, dibagi 2 masing-masing berarti 120. Dibagi 2 berarti ini K 180. Dimasukkan aja. K-nya 0, X-nya ketemu 0, ini 120. Jadi ya, kalau K ini masukkan 1 di sini, Kipin tulis masukkan 1, 180 plus ini berarti 300. Kalau K-nya masukkan 2, lewat. Oke, lanjut ya. Kalau yang di sini Kipin tulis 2X sama dengan ini 180 min 210 min 30. Hilang lah ya. Min 30 coret, berarti tinggal K 360. Baru X-nya sama dengan K 180. K-nya masukkan 0. Bisa lah kalau masukkan 0, ya X-nya 0. K-nya masukkan 1, X-nya 180. K-nya masukkan 2, berarti nanti ketemunya adalah 360. Berarti HP-nya mana? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi konsepnya itu gampang Kipin mengatakan persamaan trigonometri dan identitas trigonometri ya. Oke ya, Kipin rasa cukup. Kipin rasa cukup untuk ini ya. Sudah durasinya berapa ini? Capek sekali ya. Ya, hampir 2 jam ya. Jadi intinya Kipin bilang mengatakan kamu dalam identitas kamu harus menciptakan sin sama cos. Itu kalau mau gampang. Oke ya, cukup ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM Kipin aja. Nanti materi apa seperti ini sama-sama ya, sama-sama. Jadi kalau mau minta materi apa nanti Kipin kasih sesuai dengan VT ya. Harusnya hari ini VT-nya mengenai limit trigonometri supaya lengkap, supaya materinya itu lengkap semua ya. Bukan limit trigonometri, sorry, limit eksponen, karena limit eksponen yang kemarin itu masih baru 25%. Jadi Kipin mau sampai tuntas sampai 7 teori supaya lengkap semua. Oke ya, Kipin mohon pamit. Kipin screenshot dulu ya, sama seperti Kipin bilang mengatakan bagikan ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda bisa, bukan karena Kipin, karena Anda. Oke, thank you ya. Selamat malam. Kipin mohon pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you. Bye bye. Ya, thank you ya. Bye bye.